Kalau dari nama mobil sendiri itu namanya Nir Angkara. Nir Angkara. Artinya sendiri lupa. Tinggal skripnya seperti itu. Siapa yang putus lah, berarti ada. Oh. Follow TikTok kami FBB Barat Sawanes. Ya. Engine break, let's take a break. Oke, balik lagi di podcast KMTM. Yang kali ini bersama gue Dabar dan aku Yusril. Kali ini kita kedatangan pembicara dari 3 BSO yang kabarnya jadi satu UKM ya, gitu. Iya, dan di BSO ini yang udah jadi UKM, itu artinya dalam UKM ini mereka udah bisa ngambil dari berbagai fakultas. Betul. Nggak cuma teknik mesin aja, jadi udah menguniversitas. Nah, untuk mengetahui perjalanan liku-liku dan proses menuju ke UKM, nanti kita akan tanya dan bincang bareng-bareng siang hari ini, gitu ya. Yes, betul banget. Sini kita udah kedatangan 3 tamu dari masing-masing BSO yang udah menjadi UKM, yaitu ada Bengawan Sam, Bengawan Yufi, dan Bengawan FSI. Silakan Mas perkenalan diri. Yo, perkenalkan aku Afida Marpatisto dari Bengawan Tim, khususnya dari tim SEM Hemat Energi. Oke, aku Budi dari Bengawan UV. Aku Tegar Aryo Seno dari Bengawan FSI. Oke, Mas. Di sini kan udah dari masing-masing BSO ya. Ini aku bilangnya BSO apa UKM sekarang? Bilang Serah, BSO bisa boleh, BSO. bilang UKM boleh. Oke. Dari berbagai BSO kan udah menjalin berbagai lomba ya. Dari Bengawan FSI dulu Bengawan Sam dulu nih. Bengawan Sam kemarin udah ke Mandalika. Itu udah keren banget. Kita apresiasi dulu ya, Srila. Udah keren banget. Luar biasa. Dari SEM itu ke Mandalika ya, Mas? Iya. Itu lomba apa kalau boleh tahu? Kalau yang untuk di Mandalika dari Bengawan SEM itu lomba balapan, tapi balapannya itu balapan hemat energi. Nah, jadi model balapannya kita agak model yang dinilai dari finish pertama enggak, tapi dinilai dari berapa banyak konsumsi bahan bakarnya. Nah, yang paling irit itu paling yang juara 1. Jadi yang paling irit itu yang unggul gitu ya. Kemarin kalau nggak salah apa nih namanya? Kalau dari nama mobil sendiri itu namanya Nir Angkara. Nir Angkara. Artinya sendiri lupa. Gak apa-apa. Tapi keren ya, ini keren namanya. Iya, udah keren banget kok namanya. Di situ emang lombanya cuma satu itu aja atau ada lagi, Mas? Kalau sebenarnya dari Bengawan SEM itu sebenarnya ada 2 lomba ya. Yang SEM itu, yang Seleko Marathon, yang di Mandalika kemarin itu event internasional, maksudnya dari Asia, belum dunia. Terus ada lagi yang event nasional, itu ada yang KMHE, Komunitas Mobil Hemat Energi. Itu besok tahun ini itu diselenggarakan di Ancol, sirkuit Formula E. Oh, ini bakal lomba yang selanjutnya nih. Besok tanggal 28 Oktober. Oke, 28 Oktober sebentar lagi ya guys ya. Tungguin aja. Kalau dua lomba itu apakah mobilnya beda atau mobilnya sama ya, Mas? Kalau yang kemarin di Mandalika itu kita cuma pakai 1 mobil. Kalau yang kalian tahu itu yang pas official launch kita itu mobil kecil, yang mobil kecil 3 roda. Oh, Nah, mobil yang wanjong. iya. Yes. Terus habis itu kalau yang untuk KMHE itu masih sama yang kemarin juga, tapi ada satu mobil lagi itu yang roda 4, namanya Urban Concept. Luar biasa. Ini kita nanti akan kenalan di episode selanjutnya dengan mobil-mobil dari Bengawan ini, karena nanti akan ada sesi pedal gas begitu. Betul banget. Boleh kita lanjut ke Yufi. Yufi. Boleh. Jadi gimana Mas? Kemarin udah lomba kemana aja? Untuk tahun ini sendiri kita udah ada 3 lomba, 2 internasional, 1 nasional. Tuh yang di awal tahun itu kita udah ke Florida, Amerika Serikat, itu yang lomba kapal, itu lomba robot. Terus di pertengahan tahun kita ke Jerman, itu lomba drone, vertical takeoff and landing. Dan yang terakhir baru aja balik kemarin, minggu kemarin itu kita lomba di Lampung, KRTI itu kontes robot
terbang Indonesia yang diadakan oleh Universitas. Jadi itu ada kapal, ada robot, ada udara. Jadi sebenarnya UV itu melingkupi apa nih kok Bang? Kalau untuk UV itu karena kita fokusnya unmanned vehicle, jadi kendaraan tanpa awak. Jadi untuk fokusnya itu ada di dua, yaitu kapal dan pesawat tanpa awak semuanya. Jadi semua kendaraan yang kita bikin, kita riset itu dirancang memang tanpa ada yang mengendarai. Jadi tanpa awak, tanpa pengendara, dan dijalankan secara otomatis. Jadi konsep robotiknya itu buat ke kapal dan pesawatnya. Pesawat, ya. Oh, Jadi ada air dan udara. yes, betul Kayak banget. Avatar ya, Parah. temanya dari ini. Ya, itu dari berbagai lomba, 3 lomba yang udah dijalanin ya Mas ya? Iya. Itu jangka waktunya berapa lama sih? Untuk jangka waktunya itu sekitar berapa bulan ya? Kalau untuk di lomba pertama itu sekitar di bulan Maret, itu di yang robot, terus Juli lomba yang Vira, terus terakhir baru bulan ini di September itu yang KRT. Oh, Ya Mas ya, ada selang berapa bulan? itu persiapannya gimana deh Mas? Dari 3 lomba yang berdekatan, yang bisa dibilang berdekatan lah ya, itu dipersiapkannya setahun. Tapi dengan anggota UV yang segitu, itu masing-masing orang tuh mempersiapkan beda-beda atau gimana? Kalau untuk persiapannya kita emang beda-beda orangnya. Jadi untuk per lomba itu udah ada orangnya masing-masing lah. Nah, kayak di yang lomba robot tadi kan itu di awal tahun. Nah, itu udah dipersiapkan dari tahun sebelumnya. Jadi emang di tahun 2022 itu udah ada orangnya, udah dipersiapkan orangnya. Nah, itu baru di awal tahun itu tinggal berangkat lah. Istilahnya tinggal matengin latihan sama tinggal berangkat. Jadi emang orangnya udah di plotting sendiri-sendiri lah. Jadi nggak keribetan ya buat Iya. ngurusin sana satu, sini satu. Jadi emang udah di plotting supaya fokus begitu. Iya. Kayak bisa dapat juara 1 ya Mas ya? Yang di Vira kemarin dapat juara 1, terus Iya. yang di KRT Lampung tadi kemarin juga alhamdulillah ada yang juara 1 dan juara 3. tepuk tangan dulu dong. Udara gitu ya. Mengudara. Oke, lanjut kita Boleh. ke FSI yang kabarnya jauh banget nih lombanya nih. Jauhan Amerika. Bener sih. Maksudku sampai ke Jepang gitu loh. Iya. Gimana Mas pengalaman di Jepang buat lomba-lomba yang terbilang sangat elegan? Kalau pengalaman di Jepang itu ya sebenarnya agak beda ya. Soalnya kan kalau di Jepang tuh mereka tuh lebih sering jalan kaki, naik sepeda. Setuju. Nah, secara kita di sini kan lebih sering naik motor kemana-mana. Dekat pun naik motor kan. Iya. Itu jujur ya Allah capek banget. Indomaret naik motor. Iya, gimana naik motor. Sana tuh apa-apa jalan kaki dan naik kereta. Gitu. Ya itu sih pengalaman yang capeknya paling di situ. Itu Mas di Jepang berapa hari sama tim? Total sama datang dan pulang dari Jepang tuh 9 hari. Tapi di dalam perlombaannya itu 9 hari full atau emang buat di sana ada spare waktu untuk jalan-jalan. jalan-jalan atau gimana? Kalau buat jalan-jalan sih ada spare waktunya, tapi nggak sampai itu kan sampai sehari atau 2 hari ya. Tapi sebentar doang. Terus juga kalau untuk istirahat tuh jadi pulang lomba itu kan jam 6:30 malam ya. Nah itu kira-kira jam 6:30 selesai, terus jalan dulu, naik kereta dulu ya kira-kira sampai daerah sekitaran hotel tuh sekitar jam 9 atau jam 9. Itu nyari makan dulu. Ya, jadi ya. Yang mau remember yang di Jepang tuh mobilnya namanya apa? Namanya Pancawala 2. Pancawala. Pancawala. Kayak apa namanya? Apa? Aduh, kayak motor balap kecil tuh loh. Bukan. Kokan. Iya sih kayak gitu. Oh yang mainan yang di Jogja itu. Iya kan emang sebenarnya emang mirip sama go-kart, tapi ini tuh didesain jadi seperti kayak mobil formula buatan mahasiswa. Kalau saya tadi kan hemat energi, nah dari FSI itu yang dinilai itu yang unggul yang apa? Nah, jadi kalau dari penilaian itu kan overall ya, nah itu
Jadi ada banyak kategori sebenarnya, dari business plan ada, business presentation, terus dari cost and manufacturing report, jadi kayak apa namanya, pencatatan untuk harga-harga manufaktur, harga-harga barang, itu ada lombanya juga. Terus ada presentasi desain, itu dilombakan juga dan ada nilainya. Itu dari segi untuk yang presentasi dan statik, istilah statik kalau kita. Nah, ada juga segi dari dynamic ini dari mobil. Nah, itu ada acceleration speed, ada autocross, dan ada endurance serta efisiensi juga. Nah, itu dinilai kalau dari dari panitianya itu dinilai dari waktunya untuk acceleration skid pad, untuk autocross dan endurance. Tapi untuk efisiensi ini dinilai dari yaitu keiritan bahan bakarnya. Jadi di FSI itu ternyata tidak hanya mobil doang, tapi juga sistem manajemen, sistem perencanaan juga dinilai begitu ya. Nah, berarti untuk teman-teman nih yang berencana gabung di Bengawan itu ternyata ada banyak bidang gitu ya Mas ya, yang bisa dinaungi dan dikerjakan seperti itu. Betul banget, kan di sini juga udah menjadi UKM ya Sril ya, ya Mas ya. Iya. Jadi nggak cuma dari teknik mesin aja yang bisa, dari fakultas lain pun juga bisa join ke UKM Bengawan ini. Kalau mayoritas di SEM, MSI dan juga UV itu anggotanya tuh dari fakultas mana Mas? Kalau untuk mayoritas masih teknik sih, dari fakultas teknik itu masih mayoritas, tapi alhamdulillah udah mencakup dari hampir semua fakultas lah kalau dari Bengawan itu sendiri. Dari FIP ada, dari FP ada, ya udah banyak sih kalau dari mahasiswa yang udah gabung ke kita. Itu kan sekarang terbilangnya UKM ya Mas ya. Kan kalau gitu UKM itu sekarang UKM-nya juga nggak cuman UKM Bengawan SEM atau UKM Bengawan MSI, Bengawan UV, tapi sekarang UKM Bengawan. Nah, ini kalau gitu dinaungin sama satu UKM aja. Itu buat pengurusannya tuh gimana? Jadi kalau untuk pengurusan UKM ini itu kan kemarin tuh ada ketua, ada wakil, ada sekretaris bendahara juga. Yeah. Nah, itu tuh langsung dinaungin sama Prof Samsul Hadi. Naungin UKM. dari tiga BSO ini yang satu UKM. Oke, UKM. itu buat ketua GM dan lain-lain yang non-tek sama teknis itu gimana Mas? Nah, jadi kan kalau UKM ini kan fokusnya cuma lebih ke organisasinya kan. Dibandingkan besok kan ada teknisnya juga. Yeah. Nah, tapi kan kalau UKM ini lebih ke organisasinya, yaitu ya makanya kita cuma ada yang tadi gue bilang cuma ada ketua, wakil, sekretaris bendahara sama dosen pembimbing. Jadi untuk GM teknis dari FSI misalnya itu masih ada sendiri. Ada, jadi kayak kita nih satu KM, terus nanti dipecah jadi 3 tim. Oh, masih 3 tim Sril jadinya. Karena mungkin bidangnya berbeda begitu ya. Ada konsentrasi masing-masing. Ya tadi kan dari UKM itu udah dari satu pengurusan ya Mas ya, tapi masih masing-masing cabang sendiri-sendiri. Nah itu buat dari apa ya, sejarahnya masing-masing lah, itu gimana tuh? Mungkin bisa dimulai dari pengawan tim, dari kalau pengawan SEM lah, kalau anak-anak bilang itu dulu kalau pengawan tim itu didirikan tahun 2011, tapi sama anak-anak tahun 2010 itu dulu untuk GM pertamanya itu namanya siapa ya, Mas Faris kalau nggak salah. Itu sekarang sampai hafal, soalnya dia sekarang jadi entah manajer atau apa itu di Akebono. Terus habis itu untuk lomba pertama itu di tahun 2012 itu lomba pertamanya itu dulu namanya IMC, belum KMHE. IMC itu singkatannya apa lupa. Terus habis itu untuk yang event Seleko Marathon itu mulainya juga tahun 2012 juga. Itu dulu mobilnya yang pertama itu prototipe listrik, prototipe listrik sama urban konsep bensin. Itu terus habis itu selang beberapa waktu dapat beberapa prestasi sampai 2000 ya sekitar 2015 lah. Habis itu ada beberapa anak SEM itu bangun pengawan FSI. Itu. Oh jadi dari SEM ini baru pindah ke FSI ya?
Ya, jadi ada beberapa yang pecah gitu. Jadi ada yang kayak PSHM beberapa. Oh. Itu tetap lanjut ke SEM. Ada yang ngefokusin ke bagian FSI-nya. Oke. Oke, sebelumnya ya bukan pecah tapi inisiatif Iya, inisiatif dibagi Iya, biar inisiatif ada dibagi. cabang lain gitu. Ya. Kembangin lah. Mungkin itu ada hubungannya dengan ini, nggak mungkin ada lomba baru di FSI sehingga ada pemecahan itu, ada pembagian. Lebih ke inisiatif ya, inisiatif beberapa anggota, terus ngelirik ada formula SAE Jepang. Nah, terus mulai inisiatif bikin atau bangun mobil formula. Tapi memang kalau di FSI dan SEM itu sebenarnya kan sama-sama mobil ya. Tapi memang yang di konsepnya aja beda gitu ya. Tapi tetap mobil begitu. Kalau Yufi sendiri gimana? Kalau Yuki sendiri bisa dibilang ya yang paling baru lah, anak baru lah, yang paling kecil. Jadi baru berdiri di sekitar tahun 2017-an. Dan itu dulu juga masih tim aero aja yang dibangun, belum ada tim naval. Ini yang pertama dibikin tuh malah tim aero dulu, terus mulai ikut event-event, terus di tahun 2017 atau di tahun 2018 awal itu baru ada tim navalnya. Nah, di tahun 2017 sudah ikut KRTI, di tahun 2018 baru ikut yang KKJTPN. Jadi emang untuk tim naval tuh ada selang berapa bulan lah setelah tim yang aero. Jadi emang nggak langsung berdiri dua-duanya, tapi satu-satu dulu. Dan itu dulu juga masih jadi satu di Molina. Cuman setelah karena makin berkembang, orangnya banyak, lama kelamaan kita mulai pindah dari Molina ke cari tempat baru lah. Kira kita ngontrak untuk bikin lab sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau gitu buat Tiara dari Yufi sendiri itu dia emang baru karena ada konsep robotiknya ya. Iya. Dan itu baru kebentuk di 2010-an lah. Baru ada 2017 ya. Iya. Kalau itu dari bawaan FSI, kalau itu lanjutan dari bawaan saya. Iya, lanjutannya dari Bengawan Seng. Tahun 2016 kita pertama kali lomba itu di Jepang juga sama. Jadi kita 16, 17, 18, 19 sama yang kemarin kan itu semua di Jepang semua. Oke. Itu terhenti gara-gara COVID doang kalau gitu ya, Mas ya? Iya, sempat vakum 3 tahun itu gara-gara COVID. Terus waktu vakum itu dari ketiga Bengawan yang dilakukan apa? Ngapain gitu? Apakah lombanya dipospon, terus kegiatannya apa nih kalau boleh tahu ketika? Kalau dulu yang Bengawan SEM itu kita pas waktu lockdown, waktu COVID itu sempat ya tidak ada lanjutan lab lah, tidak ada lanjutan riset lah. Tapi setelah beberapa bulan setelah lockdown itu kita mulai bangun lagi, mulai bangun dari nol, kita mulai nyari data-data. Kita belum manufaktur mobil, kita baru merancang bentuk desain lah, entah bentuk simulasi atau trial error materialnya lah. Nah itu mulai dari situ, habis itu udah ketemu semua rancangan baru kita mulai manufaktur. Itu di tahun 2021 kita mulai bangun mobil lagi. Itu kita juga ikut kategori prototype ICE di KMHE. Itu alhamdulillah bisa juara 2 juga langsung setelah lockdown, dan juara 1 juga di kategori fun race. Itu. Ada pamer sedikit ya, nggak apa-apa, tapi bagus. Sedikit Lah, langsung. itu biar mancing-mancing teman-teman untuk gabung di Bengawan tim UMS begitu. Ini minum dulu Harus boleh banget minum. Minum apa kita ada hari ini? Minum kopi dari Kopi Material nih, Sriel. Luar biasa gini ya. Kita sekarang lagi ada di Kopi Material. Jadi lanjut Mas, dari Bengawan itu kan tadi yang pas pandemi dari Bengawan SEM cuma melakukan riset yang nggak langsung turun tangan ya kalau gitu ya, yang cuma dari laptop atau apa. Nah itu dari Mas Bengawan lainnya gimana? Kalau dari Bengawan FSI itu kemarin tuh waktu pandemi itu tetap ada riset juga. Nah itu sama sih, kurang lebih kayak Bengawan SEM, kita cuma riset
dan kita nggak langsung turun ke lapangan juga, tapi waktu itu sempat sih turun ke lapangan buat chassis dan lain-lainnya. Terus kita juga nge-postpone, jadi kita emang menahanin lombanya. Jadi waktu itu kan waktu pandemi itu semua lomba tuh sempat tutup kan. Iya. Nah terus habis itu adanya online, nah, tapi kita nge-postpone itu dan juga kita akhirnya mulai riset lagi gimana caranya biar berkembang lah. Nah terus habis itu di tahun 2022 itu kan di Jepang juga itu kan udah dibuka, tapi cuma buat lokal doang, buat lokal Jepangnya doang. Nah itu untuk yang internasional belum buka, jadi kita nggak bisa ke Jepang juga. Terus akhirnya kita baru bisa di tahun 2023 ini. 2023 mereka udah membuka buat internasionalnya juga, jadi kita baru bisa lomba lagi di tahun 2023 ini. Iya, setuju. Itu buat mempersiapkan itu semua kan butuh waktu yang banyak ya. Makanya dari pandemi pun itu udah riset segala macam halnya. Jadi masih Bang Yufi gimana? Kalau Bang Yufi sendiri, ya mungkin kalau pas lockdown kita ada sempat vakum karena ikut pemerintah. Cuman karena di tahun 2020 itu masih ada event. RTI sama KRT itu masih ada event tapi online. Kalau KKC sendiri itu masih offline, malah ada offline-nya. Nah, itu kita tetap ikut dan bisa dibilang setelah itu malah kita ngeyel lah, nggak ada istilah lockdown, Nggak ada stopnya ya. nggak ada stopnya, nge-lab, tetap nge-lab terus, dan akhirnya dikontrakan jadi sarang COVID. Bahkan kita di sana lockdownnya di kontrakan, ada beberapa mahasiswa yang lockdownnya di kontrakan. Udah terlanjur di sana dan COVID ya. Lagi semangat-semangatnya nge-lab, karena malah di tahun 2021 awal tuh awal kita buat ikut lomba internasional. Jadi ada lomba internasional online, mumpung ada online kita ikut, dan kayak karena online itu karena COVID itu tadi. Jadi ya udah kita gas aja. Di tahun 2021 tuh alhamdulillah juga malah dapat prestasi di internasional pertama kalinya. Jadi ya pas COVID tuh malah bisa dibilang rezeki pertama kita lah buat buka jalan di internasional. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau dari Bang Yufi sendiri mana? Dan kalau gitu dari Bang Yufi yang dari pandemi pun masih nge-lab, dari FSI juga nge-lab, saya juga nge-lab, itu apa nggak susah bagi waktu untuk sama kuliah, Mas? Sebenarnya kalau yang pas tahun pas COVID dulu itu masih gampang. Kita kan masih online. Makin gampang. Masih gampang ya. Online kan, kita masih online, bisa nyambi, kita gerinda sambil kelas gitu, masih bisa sambil nge-zoom ngerinda gitu ya. Gitu. Terus kalau ya sekarang mungkin ya bisa bagi waktu, kita modelnya kayak ngelis beberapa anak yang kuliah. Misalnya hari ini yang kuliah siapa aja, berarti yang sisanya kuliah pagi. Sisanya ke lab atau entah ke lab PP atau gimana itu. Terus kalau yang kelas ya kelas aja. Kalau malam ya tahu sendirilah beberapa anak di situ. Dengar-dengar nih Sril ya, teman-teman kita tuh banyak yang nggak tidur di kelas pagi gara-gara nge-lab. Tapi emang dedikasinya sangat luar biasa berarti dah. Setuju sih. Untuk mempersiapkan tuh apa namanya all out begitu ya. Seperti itu. Sehingga skripnya sama tadi. Apa nih bukan skripnya. Tapi beneran ada yang sampai nggak tidur gitu Mas? Buat mempersiapkan lomba-lomba. Kalau di pengawalan tim sebenarnya kalau tidur itu wajib. Wajib. Karena kalau nggak tidur ya gimana apa namanya nge-lab kan juga nggak maksimal kan. Malah nanti ada yang sakit apa gimana. Kalau yang di pengawalan lain tahu sih. Saya atau Yufi. Gimana coba jelaskan cara kerjanya, proses. Tapi emang yang paling parah sih dengar-dengar Sam sama Yufi, FSI sama Yufi. Yang udah internasional banget nih. Biasa. Tergantung pembagian waktu aja. Jadi kalau dari FSAE ya kan kita tuh kemarin tuh kan emang live mungkin sampai malam ya, Yeah. Nah, terus tapi kalau udah mendekati lomba itu kan PK harus persiapin lagi kan, PK harus dimatengin lagi lah dari konsep-konsepnya, dari tes-tes juga kan, Ngecek segala hal. ngecek dan lain-lainnya itu. Nah, itu ya mungkin saat mendekati lomba emang lebih hektik ya ketimbang sebelumnya.
Kalau dari saya sih paling itu. Kalau dari UV mungkin Ya sama aja sih malah. Karena sebenarnya kita ada batasan sih karena kita ada di lingkungan warga. Oh Kita iya. ngelab di lingkungan warga, jadi ya kita nggak bisa kalau ya kerja aktivitas tuh sampai pagi-pagi tuh malah justru nggak bisa. Jadi karena ada batasan itu ya malam tuh harus udah cut dan harus ada istirahatnya lah, dan ya biar maksimal aja sih Kak. Dan kita lebih banyak aktivitas tuh karena kita harus ada latihan, dan latihan kita tuh harus pagi. Maksudnya harus ada matahari, nggak bisa malam-malam latihan kan, karena ya kayak latihan pesawat, latihan kapal tuh butuh penerangan kan, butuh cahaya matahari. Jadi ya kita maksimalin malam buat ngelap secukupnya, istirahat. Terus kalau pun waktu pagi itu justru kita buat latihan aja. Jadi pinter-pinter aja bagi waktu gitu ya. Iya. Karena kesibukan lab dan juga kuliah itu harus. Setuju. Dan di sini aku bingungnya udah masih ngerasain kehidupan manusia biasa yang selayaknya SMA dulu misalkan. Itu masih bisa ngerasain itu nggak sih Mas? Kalau ngerasain pas waktu SMA ya udah nggak bisa sih sebenarnya. Udah beda Udah jauh. jauh soalnya. Kalau SMA kan sebenarnya cuma ya bisa dibilang cuma seneng-seneng lah. Kalau ya di kuliah ini atau entah udah masuk tim ini udah beda hampir 180 derajat lah bisa dibilang. Atmosfernya beda sih. SMA masih bisa tidur. Kata kunci lagi Oh. keluar. SMA masih bisa. Ada yang muncul nih. Berarti sekarang bisa nggak? Enggak kalau gitu ya. Bisa. tergantung bagi waktu. Bisa. Mungkin tidurnya sambil nge-lab gitu. Tidurnya ngambil kuliah. Tidurnya sambil kuliah. Materi kuliah didapat dari nge-lab. Tapi Tuh. sebenarnya itu praktek langsung. Iya. Kalau di perteknikan kan Menguji ilmu. iya langsung prakteknya di situ. Kalau Kalau aku gitu nilai aman. nilai aman kayak gitu. Sama. Menurut aku sih juga nggak apa-apa ya nilai yang misalkan standar tapi ada sertifikat lomba banyak. Iya. Gimana nih dapat nih? Mbak. Ada sertifikatnya dap. Sebanding berarti ya, sebanding. Nah itu kan kalau gitu materi-materi kuliah bisa didapat dari nge-lab dan juga bagian permesinan mungkin ya sebenarnya bagian engine-nya bisa dilihat di mana kalau emang pengen tahu mesin-mesin dari bangun-bangun ini. Kita lanjutkan di konten Pedal gas. ya, nanti akan membahas lebih detail tentang komponen-komponen yang digunakan di Bengawan, kendaraannya, sistem kelistrikannya mungkin, dan yang lain. Oke. Ini mungkin juga bakal ditemani oleh para GM-GM ini lagi, gitu ya. Bakal datang lagi mereka. Iya. Tapi nggak tahu siapa nanti yang nemenin buat jadi MC ya Mas ya. Nggak apa. Untuk tim-tim lain yang lihat konten ini, Kasih tahu pesan-pesan dari Mas-mas Bengawan untuk tim-tim di luar sana. Silakan. Daco aku lali Nggak apa-apa. Harus lanjut. Harus lanjut. Memancing ya. Gak usah angkat gak sih? Gak usah angkat ya? Gak usah angkat ya deh. Ke siapa sih mau confess? Apa? Ya, ini buat ini tim-tim mau lain mau menantang. Taruh. jangan berharap banyak mau lihat komponen kami. Rahasia dapur. Masih bos. Rahasia dapur. Mau nanya dong. Ini agak di luar konteks ya. Boleh. Kan gue punya temen nih di Bengawan juga ya, buat 3 Bengawan. Tapi temen gue saking sibukan ngeliat tuh tinggal pacaran terus, lu bener gak sih? Itu seperti itu konsep yang tadi aku tanya tentang SMA tuh bagian sananya juga ada. Iya. Kan sama laki-laki ya pasti pacaran juga. Katanya kalau di Bengawan suka ditinggal pacaran terus. Jawab lah. Bener gak sih? Ya sebenarnya emang ada konsekuensinya. Dimana saat kita fokus ke dalam satu hal ya pasti ada satu hal yang agak ditinggalkan atau agak ya istilah beda lah dari yang lain. Mungkin dikurangi porsinya. Iya porsinya kan Yang dikurang. penting kasih tanda.
Waduh. Ya ngapain tadi? Lanjut. Ya. Mungkin Ya gitu sama. Jadi ya karena tadi sih waktu tergantung pinter-pinter bagi waktu aja. Tapi biasanya ya emang gitu sih ditinggal sih. Bang, gimana Bang? Dari kami sih tiap tahun pasti ada soalnya. Tiap tahun apa tuh? Yang banyak. Pasti ada tumbal, pasti ada tumbal siapa yang putus lah pasti ada. Oh. Gak kuat berarti, gak kuat. Untungnya bukan lagi. Yang penting apa? Yang penting kasih tanda dulu aja. Apa tuh? Apa tuh? Udah di luar konteks guys. Udah di luar konteks. Oke, di sini ada info menarik ya Cyril ya. Info menarik tentang Bengawan ini sendiri. Itu ada apa Mas? ada oprek. Ada apa? Info menarik. Ada apa? Ada open recruitment. Oke. Mungkin dari pengalaman saya open recruitment. Mungkin dari pengalaman saya ada nih open recruitment besok tanggal 18 Oktober. Ditunggu aja untuk info-info selanjutnya di IG Bengawan atau di TikTok Bengawan juga ada. Follow TikTok kami FYP banget Sawanes. Udah ada QF bos. Siap-siap daftar Bengawan sama pacarnya ya. Terus dengan Yubi Untuk Bengawan Yupi, oprek di sekitar antara bulan Oktober November juga. Jadi untuk infonya stay tune di IG Bengawan Yupi aja. kalau untuk Bengawan FSAE itu nanti open recruitment-nya itu kemungkinan di pertengahan Oktober nanti. Pertengahan Oktober nanti kita bakal buka open recruitment. Nah itu nanti kalian bisa lihat di IG Bengawan FSAE Team sama di TikTok Bengawan Team juga. Itu nanti kita bakal nginfoin tentang open recruitment-nya juga. Paling, sama ini disclaimer tadi yang soal sejarah tuh mohon maaf itu sebenarnya dari FSA itu bukan pecah tapi emang kita fokus ke yang lain bercabang. Jadi ya aku maaf salah ngomong itu. Terus untuk open recruitment nanti tunggu aja di IG, stay tune aja di IG. Jadi pesannya stay tune open recruitment 3 Bengawan. 3 Bengawan, 3-3-nya di bulan yang sama ya Sri. Yang tiga-tiga juga nggak apa-apa. Boleh. Bagi satu. Kalau berani 3-3-nya juga nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian ya Sri untuk podcast KMTM kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih buat mas-mas juga, mas dari 3 Mas Bengawan ini. Dan terima kasih kepada Material Coffee yang mewadahi kita, menempatkan kita di sini. Yes, Tempat yang luar biasa. ada tambahan mas? Ya mungkin aku mau berterima kasih sama KMTM, Kominfo dan juga MC yang telah menyiapkan acara ini untuk podcast sama kita. Soalnya jarang-jarang kita diundang podcast juga ya. Jadi mungkin kalau mohon agak kaku ya mohon maaf aja ya. Emang kayak gitu. Ya udah gitu aja sih cukup. Butuh teknik. Ada lagi? Gak ada cukup. Udah cukup. Oke. Omongan terakhir nggak? Oke, iya. Buat selanjutnya ditunggu, stay tune aja di apa? Pedalgas. Yang akan membahas tentang lebih dalam mengenai Bengawan. Gitu. Setuju. Oke. Penutupnya kita mungkin bisa pakai jargon yang tadi? Oke, kita mulai. Bisa mas? Jargon apa? Yang engine brake, stack brake. Oke, bisa. Oh iya, aku mau ngomong satu lagi. Oh, ada. Banyak amat. Sama untuk open recruitment itu kita terbuka buat semuanya ya, nggak cuma fakultas teknik, nggak cuma teknik mesin gitu. Bila kalian mikir cuma teknik mesin dong itu enggak, bila cuma diterima fakultas teknik itu enggak. Kan tadi banyak juga dari UPN, dari FIP, aku juga ada yang dari anak hukum juga ada, dan sebelum juga ada yang dari Aku anak dari fisik. semua fakultas. Ya, stay tune aja lah oprek, jangan minder, nggak usah minder-minder. Yang penting Karena- pede aja daftar. Yes, karena banyak tempat untuk non teknisnya teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita di podcast Yes. KMTM bareng 3GM dari Bengawan. Tunggu konten selanjutnya di Pedalgas ya. Yuk. See you. See you. Mas.
Engine brake, let's take a break. Asik.